guys, kembali lagi di channelku Mangakua. Ya, jadi pada konten kali ini saya ingin kasih tahu ke semua bagaimana tips semangat mengerjakan skripsi. Jadi untuk mengetahui tips-tipsnya jangan kemana-mana dan tetap tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga. Tips yang pertama, buat janji. Pasti kalau pada saat mengerjakan skripsi kita pasti butuh dukungan terhadap orang lain. Kita butuh dukungan dari orang lain, misalnya teman, sahabat, keluarga, atau bahkan pacar sekalipun, ya kan. Nah, ini tujuannya untuk apa? Supaya tetap dia bakar semangatnya kita. Nah, pasti kalau ada yang di sampingnya kita jauh lebih nikmat ketimbang tidak sama sekali kan. Ya, paling tidak ada yang bantu kita berdoa gitu. Paling tidak ada yang bantu doakan kita dan tetap bakar habis semangatnya kita supaya tidak padam ya. Atau mungkin yang sudah padam dia tumbuhkan, dia hidupkan kembali. Tips yang kedua, datang di wisudanya temannya kita. Nah, pasti ada temannya kita yang sudah selesai toh. Ada temannya kita yang sudah selesai, sudah sarjana. Itu saat yang tepat untuk kita datang di wisudanya untuk memotivasi diri kita. Nah, ada pepatah yang bilang motivasi terbesar berasal dari dalam diri sendiri. Nah, itu momen yang tepat untuk motivasi dirinya kita pada saat lihat teman-temannya kita sudah pada wisuda. Tips yang ketiga, pilih tempat yang nyaman. Kenapa demikian? Karena lingkungan sangat berpengaruh. Tempat untuk kita mengerjakan skripsi sangat berpengaruh terhadap otak kita, cara berpikir kita. Biasanya apabila kita senang mengganti tempat untuk mengerjakan skripsi, kita berganti berpindah-pindah tempat, itu justru akan membuat kita lebih fresh, otak kita lebih fresh kembali, ya kan. Nah, jadi jangan stagnan di kamar, jangan stagnan di kos-kosan yang setiap hari hanya mendengar dispenser bunyi-bunyi, kompor gas yang peletak-peletok, ya apa, sepatu yang busuk, yang kayak begitu. Jadi buatlah suasana yang nyaman, carilah tempat yang nyaman, misalnya di kafe, di taman kah, di perpustakaan kah. Intinya cari tempat yang buat kamu nyaman sehingga membuat otak kamu lebih fresh, sehingga memicu otak kamu untuk bekerja lebih maksimal. Tips yang keempat, buat deadline. Guys, target itu penting. Jadi sebisa mungkin Anda membuat to-do list, daftar-daftar pencapaian dengan target-targetnya, sehingga pencapaian Anda lebih terarah, sehingga hari-hari Anda lebih terarah ya. Bahkan jika perlu, carilah satu teman yang sejalan dengan kamu, sehingga kamu bisa saling memotivasi untuk segera mungkin mencapai target itu. Tips yang kelima, banyak bergaul dengan para pejuang skripsi. Nah guys, ini penting. Bergaul dengan orang-orang yang senasib sepenanggungan dengan kita akan membuat pekerjaan berat menjadi ringan tentunya. Ya, dengan begitu kita akan saling memotivasi untuk sesegera mungkin menyelesaikan skripsi atau tugas akhir kita. Nah, dengannya juga kita bisa saling mencurahkan isi hatinya kita, sehingga membuat hati kita menjadi plong dan semangat kembali. Ya, ini tips yang keenam. Ini 6. Ya. Guys, ini sangat penting. Tips yang keenam adalah ingat kepada orang tua. Nah, orang tua adalah sebab musabab kita ada di sini. Nah, apabila kita lelah, misalnya kita sudah bosan, kita letih dalam mengerjakan skripsi, sehingga membuat kita jadi malas, kita harus ingat kepada orang tua bahwa dia tidak pernah bosan, tidak pernah lelah untuk mendoakan kita, sehingga kita bisa meraih cita-cita. Makanya apabila kita sudah mulai jenuh mungkin dengan keseharian kita dalam mengerjakan tugas akhir, sebisa mungkin kita mengingat orang tua. Nah guys, tips yang ketujuh, jangan terlalu idealis. Nah, ini banyak di antara kita para pejuang-pejuang skripsi yang terlalu idealis. Nah, terlalu idealis itu yang kayak bagaimana? Ya, jadi saya jelaskan.
Sebenarnya dalam menentukan judul itu sangatlah mudah, sangat mudah. Tapi banyak juga di antara kita yang memilih judul yang rumit-rumit karena mau dikata, mau dibilang dia mampu menyelesaikan studi itu dengan judul yang susah. Jadi hindari judul yang rumit karena itu akan menghambat proses penyelesaian studi kita. Nah, kalau sudah begini kan pasti kita jenuh juga kan? Ya, makanya hindari judul yang rumit. Tips yang kedelapan adalah jangan terlalu banyak nongkrong, jangan terlalu banyak main. Nah, main memang boleh, nongkrong memang boleh, tapi jangan terlalu sering, jangan terlalu lama apabila keluar main, keluar nongkrong sama teman-teman. Karena akibatnya adalah pada saat pulang di rumah itu akan membuat kita menjadi lelah, sehingga skripsi yang belum selesai tidak lagi terjamah, tidak lagi dikerjakan. Semua itu ada pada diri kalian. Apabila kita mampu mengontrol diri atau kalian mampu mengontrol diri, itu akan mudah sekali dan itu akan mempercepat juga proses penyelesaian studi kalian. Jadi sebisa mungkin kurangi bermain, kurangi nongkrong, kurangi keluyuran kemana-mana apa segala macam supaya kalian cepat wisuda. Nah guys, itulah tadi dia 8 tips semangat mengerjakan skripsi. Bantu saya juga untuk membesarkan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, tombol notifikasi, like, komen, dan share juga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.